Halo, selamat datang di channel YouTube Movie Gang. Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat. Di video kali ini, Movie Gang akan membahas alur cerita film yang berjudul Kong Skull Island yang dirilis tahun 2017. Disutradarai oleh Jordan Vogt Robert dan dibintangi oleh Brie Larson, Tom Hiddleston, Samuel L. Jackson, John Goodman, dan masih banyak lainnya. Sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe dan like video kami agar kami bisa selalu membuat konten-konten yang menghibur kalian semua. Dan semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan selalu didatangkan rezeki. Tak perlu berlama-lama lagi, so let's begin. Film diawali dengan setting di tahun 1944 di suatu tempat di Pasifik Selatan. Terlihat dua orang yang mendarat dengan parasut dikarenakan pesawat mereka terjatuh di sebuah pulau terpencil yang tidak dikenal. Mereka adalah tentara Amerika dan Jepang yang saat itu masih berperang. Mereka berdua terlibat baku tembak dan bertarung hingga mereka kejar-kejaran dan sampailah di tepi tebing jurang. Dan di ujung jurang, mereka pun bertarung kembali. Di saat mereka bertarung, tiba-tiba muncullah makhluk gorila raksasa yang membuat mereka kaget dan tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Scene berpindah ke tahun 1973 di Washington DC. Terlihat dua orang turun dari taksi dengan membawa koper berlogo Monarch. Mereka adalah Bill Randa dan Brooks. Mereka akan menemui Senator Willis. Bill Randa meminta kepada senator untuk perizinan dan bantuan dari negara untuk melakukan ekspedisi ke sebuah pulau yang belum ada di dalam peta, yang terletak di Pasifik Selatan. Pulau itu terkenal dikarenakan banyak kapal dan pesawat yang hilang di sana. Pulau itu dinamakan Skull Island. Awalnya senator tidak senang dan menolak permintaan Bill Randa. Tapi Brooks menjelaskan kalau satelit Rusia akan melewati pulau tersebut dan meyakinkan jangan sampai Rusia terlebih dahulu yang melakukan ekspedisi ke sana. Dan karena alasan itulah, akhirnya senator memberikan perizinan dan pendanaan untuk ekspedisi ke pulau itu. Bill Randa juga meminta pengawalan militer untuk ekspedisi ke pulau tersebut. Kemudian scene berpindah ke pangkalan militer di Vietnam. Terlihat Kolonel Packard yang gelisah dikarenakan tugasnya sebentar lagi akan berakhir. Malam harinya, Kolonel Packard mendapat telepon dari atasannya. Sebelum pulang, ia ditugaskan kembali terakhir kalinya untuk mensurvei sebuah pulau yang baru ditemukan, dan ia terlihat bersemangat kembali. Kemudian, scene berpindah ke Saigon, Vietnam. Bill Randa dan Brooks mencari pengawal bayaran yang berpengalaman di alam rimba, yaitu Mr. Conrad. Mereka berdua menemui Mr. Conrad dan meminta bantuan untuk memimpin ekspedisi darat dengan upah yang cukup tinggi. Mr. Conrad pun menyetujuinya. Berpindah ke dermaga pelabuhan Bangkok, Thailand. Terlihat kapal Athena yang membawa ekspedisi tersebut. Terlihat tim pasukan militer yang sedang bersiap-siap dan mengangkut perlengkapan ke dalam kapal. Terlihat seorang wanita yang berjalan menuju kapal. Ia seorang fotografer yang bernama Mason Weaver yang akan ikut ekspedisi juga. Tak lama kemudian berangkatlah kapal Athena membawa semua rombongan ekspedisi tersebut. Di dalam kapal diadakan briefing mengenai pulau tersebut, bahwa pulau itu dikelilingi badai abadi yang membuat pulau itu tersembunyi dari dunia luar. Tim Monarch juga akan meneliti sumber daya alam dari pulau itu. Tim Monarch menjelaskan mereka akan menggunakan bahan peledak untuk mengguncang pulau guna memahami kepadatan tanah pulau itu. Lalu tim pasukan militer juga menjelaskan bahwa di dalam pulau mereka tidak bisa melakukan kontak radio dengan kapal. Mereka hanya mempunyai waktu 3 hari untuk ekspedisi dan harus kembali ke titik yang ditentukan untuk penjemputan lalu balik lagi ke kapal. Keesokan harinya sampailah kapal di tepi badai, menandakan pulau tersebut sudah dekat. Mereka bersiap-siap dan berangkatlah tim ekspedisi ini untuk menuju pulau dengan menggunakan helikopter. Rombongan helikopter pun memasuki badai yang ada di depannya. Di dalam badai terasa guncangan hebat dan banyak petir di mana-mana. Dengan pengalaman dan kemampuan pasukan militer, mereka akhirnya bisa menembus badai dengan selamat. Terlihat sekumpulan pulau-pulau yang sangat indah dengan hamparan hijau yang alami. Kolonel Packard pun memerintahkan tim militernya untuk berpencar sesuai arahan awal. Helikopter yang membawa ilmuwan mendarat dahulu guna memasang peralatan pendeteksi tanah, dan yang lainnya berpencar bersiap-siap menjatuhkan peledak guna mengukur kepadatan tanah pulau itu.
Satu persatu bom pun dijatuhkan. Tim peneliti takjub dengan hasil pengukuran pulau itu. Kemudian semakin banyak bom yang dijatuhkan, Brooks menemukan fakta bahwa di bawah pulau memiliki rongga yang sangat besar. Tiba-tiba salah satu helikopter pasukan militer yang sedang menjatuhkan bom itu hancur. Mereka terkejut dan kaget melihat sebuah tangan besar yang menyerang mereka. Dan mereka melihat wajah gorila raksasa yang sangat besar. Di tempat para ilmuwan, mereka mendengar himbauan bahaya dari tim helikopter. Pasukan helikopter mengatakan bahwa bahaya yang dihadapi adalah monster gorila yang sangat besar. Monster itu mengamuk dan menghancurkan semua helikopter tanpa ampun. Tempat para ilmuwan mendarat pun menjadi sasaran amukan monster tersebut. Kolonel Packard yang melihat pasukan helikopternya dihancurkan dan dihabisi tanpa ampun, ia tidak terima kalau pasukannya dihabisi. Kolonel Packard melihat gorila raksasa itu dengan rasa benci dan dendam. Di sudut lain, Conrad dan Weaver bersama rombongannya yang selamat melihat kejadian dari jauh menggunakan teropong. Gorila raksasa itu sudah menjauh. Conrad mengarahkan rombongannya untuk menyisir sungai supaya bisa sampai di titik penjemputan. Di tempat lain, Kolonel Packard menghubungi para anak buahnya yang selamat. Salah satu anak buahnya yang selamat yaitu Chapman menjawab kalau ia jatuh di sisi paling tinggi di pulau tersebut dan ia dekat dengan helikopter yang membawa persenjataan berat. Kolonel Packard berencana menjemput Chapman dan mengambil persenjataan berat tersebut. Akhirnya Kolonel Packard berhasil bertemu dan mengumpulkan anak buahnya yang tersisa dan berencana menjemput Chapman. Kolonel Packard menemui Bill Randa yang ternyata selamat. Packard merasa dibohongi Bill Randa. Ia mengatakan kepada Bill Randa bahwa ini bukanlah misi pemetaan biasa. Bill Randa mengatakan bahwa misi ini adalah pembuktian bahwa para monster itu nyata. Bill mengatakan bahwa organisasi Monarch tempat ia bekerja adalah untuk memburu makhluk raksasa yang mengancam manusia. Kolonel Packard terlihat marah dan meninggalkan Bill sendirian. Kemudian di tempat lain, rombongan Conrad dan Weaver berjalan melewati sebuah danau. Langkah mereka berhenti karena sesuatu dari dalam danau itu bergerak dengan sendirinya. Terlihat makhluk bison raksasa keluar dari dalam danau. Mereka kaget dan ketakutan. Conrad mengatakan untuk tenang dan tidak bertindak gegabah. Dan benar, makhluk itu tidak berniat menyerang dan berbalik meninggalkan mereka. Di tempat lain, rombongan Kolonel Packard melewati hutan bambu. Salah satu dari mereka meneguk minuman ke arah atas. Mulutnya tertusuk sesuatu hingga tewas. Setelah dilihat, kemudian ternyata itu adalah kaki dari laba-laba raksasa. Mereka pun kaget, panik, dan ketakutan. Mereka mencoba memotong semua kaki laba-laba raksasa tersebut dan menembaknya. Dan mereka pun berhasil menghabisi makhluk itu. Kembali ke rombongan Conrad. Mereka menemukan tempat yang aneh, seperti kuil atau pemukiman yang sudah hancur. Saat mereka memeriksa sekitar tempat, Weaver mengambil beberapa foto tempat tersebut dan menyadari adanya keganjilan dari tempat itu. Ada yang bergerak, dan ternyata itu adalah penduduk lokal pulau tersebut. Penduduk lokal mengepung mereka. Kemudian tiba-tiba muncullah seseorang berjenggot dengan seragam militer tahun 40-an. Ia terlihat senang dengan kedatangan rombongan Conrad. Ia adalah Letnan Hawk Marlowe, salah satu seorang yang terlihat terdampar pada awal film. Marlowe menjelaskan bahwa ia sudah terdampar di pulau ini selama 28 tahun. Scene berpindah ke lokasi pada salah satu anak buah Kolonel Packard, yaitu Chapman. Chapman sedang mengambil air minum di sungai. Ia melihat sosok raksasa gorila sedang berjalan melintasi di tengah danau. Chapman pun berlari dan bersembunyi. Makhluk itu terlihat terluka dan kesakitan. Kemudian makhluk itu menyadari ada sesuatu di dalam danau. Makhluk itu menarik sesuatu dari dalam danau, dan ternyata itu adalah gurita raksasa. Terjadi pertempuran antara kedua monster itu dan diakhiri dengan kemenangan monster gorila raksasa. Gorila itu lalu memakan gurita dan kemudian ia pergi dengan membawa gurita tersebut meninggalkan danau tempat Chapman berada. Di tempat lain, Marlowe mengajak rombongan Conrad ke pemukiman penduduk lokal. Marlowe menyebutnya kaum Iwi. Weaver melihat sebuah benteng raksasa yang tinggi. Dia mengira itu untuk menghadang monster gorila raksasa. Marlowe menjelaskan, bukan gorila raksasa yang mereka takutkan,
tetapi ada makhluk lain yang lebih mengerikan di dalam pulau ini. Kemudian Marlowe mengajak mereka ke suatu tempat. Tempat itu adalah bangkai kapal yang terdampar di pulau itu. Di dalam bangkai kapal tersebut dianggap tempat suci oleh kaum Iwi. Di sana terlihat gambar-gambar kuno. Di gambar pertama menggambarkan penduduk lokal ketakutan oleh sesuatu makhluk yang menyeramkan. Lalu pada gambar kedua terlihat monster gorila yang melindungi penduduk lokal dari serangan monster-monster lainnya. Di gambar lainnya menggambarkan 2 dari 3 monster yang melindungi kaum Iwi telah mati dan hanya tersisa 1 monster penyelamat mereka. Penduduk lokal menyebut monster penyelamat mereka dengan nama Kong. That's Kong. Kong adalah raja di pulau itu. Dia bagaikan dewa penyelamat bagi kaum Iwi. Pulau ini adalah rumah Kong. Weaver menanyakan, apakah Kong yang membunuh teman Marlowe yang merupakan prajurit Jepang yang terdampar bersama Marlowe di awal film? Marlowe menjawab, bukan. Kong adalah dewa pelindung di pulau ini, sedangkan musuh mereka bersembunyi di dalam tanah pulau ini. Monster mengerikan yang memangsa para penduduk. Marlowe menyebut monster itu dengan sebutan Skullcrawler. Monster itu muncul dari dalam bumi. Marlowe menjelaskan wajar kalau Kong marah karena pengunjung pulau ini menjatuhkan banyak bom. Dikarenakan getaran dan suara bom memancing monster Skullcrawler itu keluar dari dalam bumi. Kong bisa mengatasi Skullcrawler yang berukuran lebih kecil. Marlowe memperingatkan jangan sampai Skullcrawler yang berukuran besar bangun, karena makhluk tersebut yang membunuh seluruh keluarga Kong. Kong adalah yang terakhir dari spesiesnya. Kaum Iwi yakin kalau Kong telah tiada, Skullcrawler yang berukuran besar akan muncul ke permukaan. Dan itu adalah sebuah bencana bagi kaum Iwi. Kemudian Conrad mengajak Marlowe untuk meninggalkan pulau ini dengan cara mengunjungi titik penjemputan di utara pulau tersebut. Marlowe terlihat gembira mendengarnya. Marlowe pun mengajak mereka ke sebuah kapal yang ia bangun bersama temannya si prajurit Jepang yang sudah tiada. Kapal itu belum selesai dirakit. Marlowe meminta bantuan Conrad dan lainnya untuk menyelesaikan kapal yang nanti akan digunakan sebagai kendaraan untuk menuju ke titik penjemputan. Weaver yang berbaur bersama penduduk lokal mengambil momen dengan memfotoi mereka. Tak lama kemudian, ia mendengar suara aneh di luar gerbang. Weaver pun berjalan keluar mencari dari mana asal suara tersebut. Ternyata ia melihat bison raksasa yang terjepit di puing-puing helikopter. Saat Weaver berusaha menolong, tiba-tiba sesuatu mengangkat helikopter itu. Dan ternyata itu adalah Kong. Kong menolong si bison raksasa. Weaver melihatnya ketakutan, namun Kong tidak menyerangnya dan lalu pergi meninggalkannya. Di sisi tempat lain pulau itu, terlihat Chapman sedang berusaha menghubungi yang lainnya, namun gagal. Ia tidak menyadari kalau kayu tempat yang ia duduki bergerak dan ternyata seekor monster belalang kayu raksasa. Chapman lalu menembakinya dan makhluk itu terlihat ketakutan dan pergi. Chapman curiga dan berbalik. Ternyata di belakang Chapman ada Skullcrawler yang langsung menyerangnya. Keesokan harinya, Marlowe dan kawan-kawan berhasil memperbaiki kapal dan hari ini akan digunakan untuk menuju ke lokasi penjemputan. Marlowe pun mengucapkan salam perpisahan dengan kaum Iwi yang selama ini menerimanya tinggal di pulau tersebut. Dan akhirnya rombongan Marlowe dan Conrad pun berangkat. Di tengah perjalanan tiba-tiba mereka mendapat panggilan radio dari rombongan Kolonel Packard. Dan Kolonel Packard pun menembakkan suar agar dapat mengetahui posisi masing-masing. Mereka pun menjemput rombongan Packard. Namun tiba-tiba salah satu ilmuwan disambar monster burung. Mereka mencoba menolong tapi tidak bisa berbuat apa-apa. Lalu mereka melanjutkan penjemputan ke tempat Packard berada. Sesampai di tempat tujuan, akhirnya mereka pun bertemu. Conrad mengenalkan Marlowe kepada Packard. Kemudian Conrad mengajak rombongan Packard ke perahu untuk melanjutkan perjalanan menuju titik penjemputan. Namun Packard menolaknya. Ia ingin menjemput
Chapman dahulu. Terjadi perdebatan karena Marlowe tahu kalau tempat yang dituju Packard adalah sarang Skullcrawler. Setelah berpikir, Conrad akhirnya bersedia membantu menjemput Chapman. Di perjalanan, mereka melihat banyak sekali tulang-tulang raksasa. Di sana juga terlihat tulang-tulang keluarga Kong. Marlowe khawatir karena di sana adalah sarang Skullcrawler. Namun, Packard tetap bersikeras akan melewatinya. Akhirnya mereka masuk ke sarang Skullcrawler. Banyak sekali tulang-tulang berserakan, maupun yang kecil ataupun yang raksasa. Salah satu anak buah Packard menyalakan rokok dan membuangnya, dan itu membuat ledakan. Di sana dipenuhi gas hijau yang mudah meledak. Tak lama kemudian terdengar suara aneh, dan benar saja, itu suara Skullcrawler. Monster itu memuntahkan tengkorak di mana di situ terdapat kalung militer milik Chapman. Conrad sadar kalau Chapman sudah tiada di mangsa Skullcrawler. Kemudian setelah monster itu pergi, mereka pun keluar dari persembunyian. Dan tiba-tiba saja dari belakang, Bill Randa dimakan oleh Skullcrawler. Mereka yang di sana tidak bisa berbuat apa-apa. Terjadi pertempuran melawan Skullcrawler. Weaver kemudian melemparkan korek api ke arah monster tersebut yang dikelilingi gas yang mudah meledak, dan akhirnya mereka bisa mengalahkan Skullcrawler. Mereka pun melanjutkan perjalanan kembali. Conrad menunjukkan kalung milik Chapman kepada Packard dan kawan-kawannya yang menandakan bahwa Chapman telah tiada. Namun, Packard tetap akan melanjutkannya dikarenakan akan mengambil persenjataan di lokasi Chapman terjatuh untuk membunuh Kong. Marlowe menjelaskan untuk jangan membunuh Kong karena Kong adalah pelindung pulau ini, karena ancaman sebenarnya bukan Kong tetapi Skullcrawler yang lebih besar. Packard bersikeras akan tetap membunuh Kong dan semua monster di pulau ini. Lalu mereka pun berpisah. Rombongan Packard menuju lokasi persenjataan dan rombongan Conrad kembali menuju ke perahu. Conrad dan Weaver menuju tempat tertinggi untuk melihat arah lokasi sungai. Rombongan Packard akhirnya menemukan helikopter yang berisi bom dan persenjataan berat. Malam harinya, rombongan Packard bersiap-siap untuk menghadapi Kong. Di tempat lain, akhirnya Conrad dan Weaver sampai di atas bukit untuk melihat arah sungai tempat perahunya bersandar. Tak lama kemudian muncullah Kong dari balik kabut menghampiri mereka. Weaver yang terlihat takut memberanikan diri menyentuh Kong. Kong terlihat tenang. Lalu tiba-tiba terlihat ledakan tidak jauh dari tempat mereka. Kong terlihat marah dan segera menuju ke arah ledakan. Ledakan itu adalah ulah Packard dan pasukannya. Conrad memerintahkan Brooke dan Sin untuk kembali ke perahu. Dibantu Marlowe, akhirnya Conrad dan Weaver bergegas untuk menolong Kong. Di lokasi Packard, akhirnya ia berhasil memancing Kong dengan bomnya. Saat Kong mendekat, Packard pun melemparkan api ke dalam danau yang sudah tercampur bahan peledak. Kong pun terbakar. Kong sempat melawan, namun akhirnya Kong pun ambruk. Packard memasang bom di dekat Kong. Saat akan meledakkan bom, muncullah Conrad, Weaver, dan Marlowe. Ketegangan pun terjadi. Saat bersih tegang, tiba-tiba muncullah gelombang aneh dari dalam danau. Ternyata itu adalah Skullcrawler dengan ukuran raksasa yang sangat besar yang ditakuti Marlowe. Semua orang pun berlari melihat Skullcrawler, kecuali Packard. Kong lalu terbangun dan melumat Packard. Lalu terjadi perkelahian hebat antara Kong dengan Big Skullcrawler. Di tengah pelarian menghindari Skullcrawler, Conrad menyuruh Weaver menembakkan suar di atas bukit agar Brooke dan Sin dapat mengetahui posisi mereka. Lalu mereka menembaki dan memancing Skullcrawler untuk mengulur waktu, dan akhirnya muncul Kong. Terjadi perkelahian hebat antara dua monster raksasa. Weaver akhirnya sampai di atas bukit dan menembakkan suar. Kong yang terhempas di puing-puing kapal tersangkut di rantai dan terpojok melawan Skullcrawler. Brooks yang melihatnya lalu menembaki Skullcrawler. Skullcrawler pun marah dan mendekati perahu. Marlowe, Conrad, Weaver, dan pasukan militer menembaki Skullcrawler sebisa mereka. Lalu Kong akhirnya terbebas dari jeratan rantai, lalu melempari Skullcrawler dengan baling-baling kapal. Skullcrawler pun terjatuh dan Kong pun kembali menghajarnya.
Tak sengaja hempasan pertarungan monster tersebut membuat Weaver terpental dan jatuh ke dalam danau. Skullcrawler akhirnya ambruk dihajar Kong. Lalu Kong menolong Weaver yang tenggelam. Ternyata Skullcrawler masih hidup dan menyerang Kong dan Weaver. Kong pun melawan Skullcrawler dengan Weaver yang masih ada di dalam genggaman tangannya. Akhirnya Kong dapat mengalahkan Skullcrawler dan menyelamatkan Weaver. Lalu mereka melanjutkan perjalanan dan terlihat 3 helikopter menjemput mereka. Kong melihatnya dari kejauhan. Akhirnya Merlau dapat kembali bertemu dengan keluarganya setelah terpisah selama 28 tahun. Di akhir film terlihat Conrad dan Weaver sedang di dalam ruangan Monarch. Kemudian muncullah Brooks dan Sin. Mereka menjelaskan bahwa Skull Island hanyalah permulaan. Masih banyak yang seperti itu di luar sana. Dan Kong bukanlah satu-satunya raja. Terlihat di layar proyektor banyak sekali berbagai bentuk monster-monster raksasa penguasa bumi. So, there you have it guys, Kong Skull Island 2017. Thanks for watching and see you when I see you.